Jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, dalam kesempatan kita kali ini kita akan berdiskusi dan saya menghadirkan seorang kolega yang adalah seorang akademisi dan belum lama ini beliau menyelesaikan 2 gelar dalam bidang administrasi publik dan juga dalam bidang akuntansi yang menempatkan beliau sebagai seorang pakar di bidang administrasi dan akuntansi. Dan topik percakapan kita pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang konsep modal sosial. Dan sebagaimana kita tahu, modal sosial itu adalah sebuah jejaring yang seseorang miliki dalam rangka dirinya terhubung dengan banyak koneksi, banyak relasi, dan hal itu menempatkan dirinya sebagai orang yang memiliki peran, kapasitas, dan bahkan diterima oleh lingkungan di mana ia ada. Dan dengan cara demikian dia turut serta dalam mempengaruhi opini, pandangan, dan penerimaan yang ada di sekitarnya. Nah, dalam kesempatan ini ketika kita mendudukkan percakapan tentang konsep modal sosial dalam rangka kita memotret figur pemimpin yang baik untuk memimpin sebuah organisasi, apalagi organisasi kerohanian atau keagamaan, maka Bapak Dr. Padatu, apa yang kira-kira Bapak bisa katakan, bagikan untuk kita untuk melihat kapasitas seseorang? Tentu kekuatan yang dimilikinya adalah modal sosial yang ada. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. John sudah mengundang saya di channel ini. Ya, menarik ya isu terkait dengan modal sosial yang kita hubungkan dengan soal kepemimpinan. Nah, kalau kita bicara tentang kepemimpinan ini kan tidak pernah terlepas dalam konteks kehadiran orang lain. Ya, karena nanti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ini kan satu katakanlah pasangannya. Jadi kalau ada orang yang merasa sedang memimpin tetapi kemudian tidak ada yang mengikuti, ya automatically gugur ya posisi sebagai seorang pemimpin. Nah, karena itu penting sekali kalau kita bicara tentang variabel yang namanya variabel orang lain ya. Karena kita sebagai makhluk sosial kan tentu tidak bisa mengusahakan apa yang dapat kita gunakan untuk membackup atau memberikan dukungan pada kehidupan kita, atau katakanlah kalau dalam konteks sebuah organisasi ada banyak bagian-bagian atau tugas-tugas atau fungsi-fungsi tertentu dari sebuah organisasi yang tidak dapat di-cover oleh orang lain, diri sendiri, karena itu dia membutuhkan orang lain. Nah, bicara tentang modal sosial, namanya saja modal ya, modal. Jadi ada nilai sebenarnya. Kalau modal sosial itu kan kita bicara nilai yang ada pada konteks crowd ya, atau orang banyak, kumpulan orang banyak. Nah, ketika kita bicara tentang kepemimpinan kan kita tidak sedang bicara tentang bagaimana kita akan di-backup oleh 1-2 orang, tetapi oleh halayak. Nah, ini kan bicara tentang halayak, oleh publik. Nah, sehingga ini kemudian mendefinisikan, memberikan semacam satu informasi kepada kita, apakah seseorang ini ada ya live in dalam kehidupan sosial. Nah, artinya akan terjadi interaksi satu dengan yang lain yang katakanlah saling memberikan pengaruh dan apa yang kita sebut memberikan kesan. Nah, ini kan kesan gitu, attractive man ya. Jadi orang yang menarik perhatian karena dia punya sesuatu, punya nilai, itu kita sebut modal. Gitu. Ya, saya memberikan hal yang menurut saya positif ya terkait dengan apa yang tadi Bapak katakan tentang bagaimana nilai seseorang. Dan nilai seseorang itu pertama-tama ditentukan oleh bagaimana halayak atau orang banyak atau publik memberikan kesan pada seseorang. Dan ini jadi ketemu dengan konteks percakapan kita kalau kita mau tempatkan ini dalam diskursus atau wacana hermeneutik. Karena kata kunci penting dalam percakapan hermeneutik itu adalah self understanding atau self consciousness, yang
Artinya apa? Bahwa pemahaman diri itu tidak pernah langsung. Jadi tidak pernah ada immediate seeing, tetapi selalu mediated seeing. Bahwa pengenalan diri atau self consciousness itu sering dikatakan via others, ya, lewat orang lain, lewat kehadiran dan interaksi. Makanya ketika tadi catatan di awal saya katakan nilai itu selalu terhubung dengan jejaring yang kita miliki, bagaimana seseorang itu memiliki interaksi dengan ruang publik di mana dia hadir, dan penilaian itu selalu dibangun dari kapasitas dan kemampuan yang dia hadirkan di tengah-tengah ruang publik, dan penilaian itu selalu datang dari ruang publik. Mungkin Bapak bisa kembali elaborasi hal ini. Iya, menarik ya kalau kita bicara tentang leader ini kan dia tidak sedang memimpin di sebuah ruang yang vakum atau ruang yang sempit ya. Selalu nilai konfirmasi tentang kepemimpinannya itu selalu akan datang dari di luar ya ruang personal dia. Ya, benar bahwa dia secara ke dalam akan berefleksi dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian ujian sebenarnya apakah dia memiliki nilai kepemimpinan itu atau modal kepemimpinan itu ketika dia memang ada dalam konteks apa yang disebut dengan problematisasi masalah-masalah kepublikan ya. Nah, sangat kalau kita lihat dalam kontestasi kepemimpinan publik pada level nasional, katakanlah sebut saja kepemimpinan presiden misalkan, ya, kadang-kadang pertanyaan yang sederhana ditanyakan, berapa sekarang harga cabai 1 kilo di pasar A, di pasar B. Nah, ini kan sebenarnya sebuah cerminan apakah seorang pemimpin itu memiliki keterhubungan tadi yang disebut dengan jejaring ya, dengan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan upgrade nilai ya. Nah, jadi bicara tentang modal sosial itu kan dia tumbuh dalam konteks kepentingan orang banyak. Nah, kalau kemudian pemimpin ini tidak pernah hadir dalam konteks pergulatan masalah-masalah kepublikan itu, ya tutup buku lah. Susah kita mau katakan itu, kecuali dia bicara tentang ketua saja ya. Ada orang yang merasa sedang memperebutkan posisi kepemimpinan, tapi sebenarnya posisi ketua yang dia perebutkan, bukan kepemimpinan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini jadi menarik kalau kita lihat lagi dalam konteks percakapan kita di dalam koridor wacana hermeneutik ya, bahwa hermeneutik itu ternyata tidak hanya berbicara tentang self understanding, tetapi bagaimana self understanding itu kemudian digeser menjadi self institution. Jadi ketika orang selesai dengan dirinya ya, orang kemudian bisa mengalami kenosis dari dirinya, pengosongan diri, dia selesai dengan dirinya istilahnya secara sederhana, maka orang kemudian tergugah, termotivasi untuk mengusahakan kebaikan di lembaga-lembaga yang ia hadiri, yang ia masuki. Nah, tadi Bapak berulang-ulang mengatakan bagaimana kepemimpinan di ruang publik itu membutuhkan sense of belonging ya, kepekaan tentang situasi yang ada, termasuk ketika kita tahu pertanyaan-pertanyaan sederhana dari publik, misalnya berapa harga cabai, seorang presiden harus tahu. Dan itu mau menunjukkan apa kalau kita mau berbicara lebih jauh ya dari seorang pemimpin? Silakan. Iya, ini kan mau bicara tentang, kalau kita bicara tentang hermeneutik sosial ya, bagaimana kita ingin tahu apakah orang ini masuk dalam sebuah pergulatan yang sangat esensial dari sebuah kehidupan. Karena seorang pemimpin nantinya akan memberikan nilai tambah pada sebuah kehidupan yang minus ya. Jadi pemimpin tidak pernah masuk dalam konteks kepemimpinan yang plus, tapi kepemimpinan yang minus, di mana ada satu kelompok orang yang memang powerless, tidak memiliki kekuatan. Nah, variabel powerfulnya itu di mana? Ya, letak pada konteks kepribadian kepemimpinan itu. Jadi dia hadir untuk memberikan nilai tambah pada situasi yang sangat minus. Nah, pemahaman tentang situasi yang sangat minus itu tidak bisa digali dalam konteks secara teks. Ya, dia harus masuk dalam konteks ya, konteks kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga seorang pemimpin yang tidak pernah pergi ke pasar tradisional, pergi ke pasar modern, atau tempat-tempat di mana memang ada pergulatan kepublikan di situ, ya ini sesuatu yang kita katakan minus modal sosialnya. Ya, jadi upgrade dari sebuah modal, kapitalisasi modal sosial itu terjadi
sungguh-sungguh ketika dia tumbuh dan berakar pada konteks persoalan, ya, bergelimang tentang lumpur, masalah dalam konteks masyarakat yang minus tadi seperti itu. Nah, mungkin kita sedikit geser Pak ke Ya. isu yang sangat relevan terkait dengan ada beberapa sinode yang akan eh, memasuki satu pekerjaan besar, ya, pesta iman katanya, untuk memilih pucuk pimpinan, ya, pemimpin tertinggi di dalam organisasi keagamaan. Kita tidak usah sebut gereja mana itu. Ya. Nah, tetapi apa sebetulnya yang paling dibutuhkan dari citra seorang pemimpin, gambaran seorang pemimpin yang harusnya itu dengan sendirinya bisa diterima dan memiliki kecakapan-kecakapan yang mumpuni, dan pada akhirnya ia yang akan dipilih oleh oleh siapapun yang ingin memilihnya. Nah, apa modal sosial, apa kriteria utama sampai nanti Bapak bisa katakan kepada kita apa sebetulnya kata kunci satu saja, ya, untuk mengatakan dia layak menjadi pemimpin tertinggi. Silakan Pak. Ya, ini menarik ya. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan spiritualitas atau kepemimpinan gerejawi, maka kan kita bicara tentang shareholder, ya, bukan bicara tentang stakeholder. Ya, shareholder itu ya siapa pemiliknya, owner. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang modal sosial seorang pemimpin, tentu kita akan hubungkan terlebih dahulu tentang relasi sosial dia dengan sang halik, ya. Saya menyebutnya relasi sosial, artinya lebih dari dirinya sendiri. Dia harus menemukan apa yang paling penting, yang sangat strategis itu adalah kehendaknya, ya, kehendaknya. Ya, artinya kita sedang berada pada satu penugasan bagaimana membawa gereja atau organisasi gerejawi ini, ya, kepada sesuatu yang sangat visioner, ya. Yang visioner itu kita sebutkan adalah apa yang ada dalam jangkauan Allah, ya, dimensi keilahian. Nah, ini bicara tentang kehendaknya. Kalau seorang pemimpin tidak mampu menerjemahkan kehendak dia dan berelasi secara intim dengan Sang Pencipta, saya kira modal apapun yang dia punya itu tidak berarti sama sekali. Setuju. Ya, jadi keterikatan diri dengan konteks keberadaan Allah di situ, kalau dalam bahasa Alkitabiah kita sebut bagaimana seorang pemimpin itu kaya, ya, paham benar, menjadi seorang murid. Nah, ini kalau dalam perspektif Yesaya 50 ayat 4 itu kan bagaimana seorang pemimpin itu memang dikader untuk menjadi murid, untuk mendengar, ya, seperti seorang murid yang tahu benar suara gurunya, sehingga dia nanti bisa mengarahkan itu kepada orang lain. Nah, seorang pemimpin dalam konteks gerejawi ini kan bukan mau membawa ke belakang atau kemana, kepada suatu tujuan yang sudah tetap, established, ya, sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dan tidak lagi bergeser kemana-mana, sehingga dia fokus ke sana. Nah, dalam konteks itu, bagaimana dia memahami tentang keberadaan Allah itu, kehendak Allah. Sekali lagi, kita bicara tentang bagaimana Allah yang hidup dalam konteks kehidupan masyarakat sosial. Nah, disinilah modal sosialnya kita temukan, menjumpai Allah dalam konteks kerumunan orang banyak, begitu. Nah, jadi kalau saya boleh beri catatan terakhir dari percakapan kita di seputar modal sosial seorang pemimpin dengan menghadirkan Bapak Dr. Bartolomius Padatu dalam kesempatan kali ini, maka saya bisa katakan bahwa dalam perspektif hermeneutik, maka seorang pemimpin dia harus menjadi murid teks, atau dalam perspektif Paul Ricoeur itu disebut disciple of the text. Dan teks di sini pertama-tama adalah firman Tuhan. Dia harus akrab, dia harus mengalami internalisasi, bahkan kenosis, pengosongan diri, bahkan pertobatan. Nah, dengan cara demikian maka dia kemudian bisa menjadi orang yang selesai dengan dirinya, dan kemudian panggilannya cuma satu, pengutusannya cuma satu. Dia kembali ke konteks, berhadapan dengan realitas, tantangan, keprihatinan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan umat yang akan dilayaninya, dan kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang menjadi berkat dan menghadirkan kebaikan bagi institusi di mana seorang pemimpin itu akan membaktikan dirinya. Closing statement Bapak untuk pertemuan kita kali ini? Ya, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pertama, orang harus menjadi murid, ya, murid Tuhan. Dan bagaimana kemudian
dia memiliki nilai-nilai atau sefrekuensi ya pikirannya dengan Tuhan. Kalau kita kutip Filipi 2 ayat yang keempat itu kelima mengatakan, ya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana juga yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Karena kita harus ingat bahwa gereja ini kepalanya adalah Yesus Kristus. Nah, kalau isi kepala gereja itu bukan isi kepala Yesus Kristus, wah ini kacau balau gereja ini. Jadi seorang pemimpin betul-betul memiliki kosakata Kristus dalam benaknya. Saya kira begitu. Terakhir, closing statement dari saya, dari perspektif hermeneutik, maka citra seorang pemimpin, gambaran seorang pemimpin yang ideal adalah ia menjadi murid dari teks. Dia akrab dengan yang ilahi, yang dia yakini menuntun hidupnya, dan ia menjadi berkat dimanapun ia berada. Dan karena itu, inilah akhir dari pertemuan kita. Kunjungi terus channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sampai berjumpa kembali.